Halo guys, makasih udah mampir dan selamat datang di channel Nobar bareng Farah. Tempatnya review film atau anime yang seru. Kali ini adalah edisi gore lagi nih, atau edisi horor sih, tentang hantu-hantuan. Anime apakah ini? Anime yang akan kita bahas kali ini berjudul Toshigare Otome X Amnesia, yang menceritakan tentang rumor hantu terkutuk dan menakutkan bernama Yuko, yang sangat terkenal di bangunan sekolah. Tetapi mereka nggak tahu aja, sebenarnya Yuko itu adalah hantu yang sangat kesepian. Hingga pada akhirnya ada cowok yang menemukannya. Cowok itu bernama Teichi. Penasaran bukan? Serius ini gue kaget banget, ternyata ini genre ecchi guys. Gue download gak mikir-mikir dulu soalnya. Daripada kelamaan, langsung kita masuk aja ke videonya. Anime ini mengisahkan sebuah klub supranatural. Di sana ada siswi cerewet bernama Okonogi Momoe. Dia ini sangat tertarik dengan rumor-rumor yang ada di sekolahnya. Dia datang duluan di ruangan klub itu dan terus membaca rumor yang lagi beredar. Hingga satu persatu barang-barang di sekitarnya terbang sendiri, gantungan kuncinya juga jatuh. Okonogi menganggap itu cuma firasatnya aja, hingga kemudian datang anggota klub lain yang bernama Teichi. Teichi terus berbicara entah dengan siapa. Okonogi ini tahu Teichi pasti berbicara dengan arwah. Dia sangat menghormati Teichi. Tak lama kemudian ada satu anggota lain yang masuk bernama Kirie. Dia ini kayak cewek-cewek tomboy gitu. Baru masuk aja, dia juga langsung berbicara entah kepada siapa. Apakah Kirie juga bisa merasakan keberadaan hantu? Akhirnya, Okonogi menceritakan tentang rumor yang lagi beredar saat ini. Tentang lift kantin yang berjalan sendiri. Walaupun jelas kantin sekolah udah tutup. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika mereka bertiga menyelidiki, tiba-tiba saja ada bayangan yang mendorong Teichi masuk ke dalam lift. Lift itu turun begitu saja. Tentu aja, Kirie dan Okonogi kaget dong, mereka langsung cus turun untuk mengejar Teichi. Nah, sekarang kita flashback dulu nih ke bagian depan tadi. Ternyata pas lagi nungguin anggota klub lainnya, Okonogi ini nggak sendirian. Ada hantu di sana yang bernama hantu Yuko. Si cewek rambut panjang ini yang terus berusaha untuk mencoba menunjukkan kehadirannya kepada Okonogi lewat benda-benda yang dia pegang. Namun, Okonogi malah tetap aja nggak peka. Pada akhirnya, Teichi datang. Di sana, Yuko langsung memeluk dan gangguin dia, sampai membuat Teichi terganggu dan berbicara kepadanya. Jelas aja, Okonogi yang ada di depannya itu nggak tahu apa-apa, dan hanya mengira Teichi itu ngobrol sendiri sama hantu yang nggak kelihatan. Kemudian Kirie masuk. Di sana, dia langsung menunjukkan ekspresi nggak suka, karena dia bisa melihat dengan jelas penampakan Teichi yang lagi mesra-mesraan sama si hantu Yuko. Balik lagi ke masa sekarang. Yang mendorong Teichi tadi nggak lain adalah Yuko. Di dalam sana, Yuko terus mendekati Teichi. Dia mengatakan kalau sebenarnya dia sendiri yang memakai lift ini. Karena simple aja gitu, supaya bisa berpindah ke satu lantai ke lantai lainnya. Orang-orang yang nggak ngelihat kehadiran Yuko tentu aja menganggap itu bergerak sendiri. Hingga pada akhirnya, lift itu sampai ke dasar dan terbuka. Di sana, Kirie dapat melihat dengan jelas Teichi yang lagi pegang tetenya Yuko. Jangan lupa guys, ini anime ecchi ya. Ternyata si hantu Yuko sendirilah ketua klub supranatural. Oke, kita flashback dulu ke pertemuan Teichi dan Yuko pertama kalinya. Jadi sekolah mereka ini udah berdiri lama sejak 60 tahun yang lalu. Bangunan terus diperluas dan banyak sekali tempat-tempat yang sudah ditinggalkan karena terlalu lapuk. Dan disinilah Teichi yang lagi nganclong sendiri itu tersesat di gedung bangunan tua. Dia bingung mencari jalan di sana. Dia benar-benar ketakutan, apalagi dia mengingat tentang rumor cermin berhantu. Di mana ada hantu Yuko yang akan menarik siapapun yang memandang cermin itu masuk ke dimensi lain. Di sana Teichi ini selalu merasakan dia ini seperti ada yang ikuti, hingga dia tidak sengaja menemukan cermin yang besar. Dan saat dia berbalik, dia menemukan seorang cewek cantik. Apa maksudnya ini? Mereka berjalan bersama dan secara mengejutkan cewek itu langsung mengakui kalau dirinya sudah lama berada di sini. Karena dia sendiri adalah hantu di gedung tua ini. Dia nggak lain adalah Yuko. Ya sebenarnya Teichi juga ragu karena dia bisa menyentuh Yuko. Yuko menjelaskan kalau dia nggak punya ingatan masa lalunya sama sekali. Dan dia terus terjebak di sekolah ini. Di sana Yuko benar-benar senang dengan kehadiran Teichi yang menyentuhnya. Seakan-akan menganggap dirinya ini ada. Di sana Teichi baru menyadari mungkin ada sesuatu di balik cermin itu. Ia kembali ke ruangan itu dan memecahkan cermin itu. Ternyata ada jalan ke ruang bawah tanah dan benar saja. Dia menemukan tulang belulang dengan seragam yang sama yang dipakai Yuko. Itu nggak lain adalah jasad Yuko. Di sana Yuko sudah berapi-api. Dikira Teichi, Yuko bakal marah. Ternyata dia benar-benar merasa malu. Teichi sudah melihat tubuh telanjangku. Lah, itu kan cuma tulang. Itu bakal lebih buruk, kata Yuko.
Ya lebih buruk sih, nggak ada dagingnya gitu ceritanya. Keesokan harinya, Teiji kembali ke ruangan itu dan ternyata Yuko sudah menempelkan sebuah kertas di depan pintu yang menunjukkan jika ruangan itu nggak lain adalah klub supranatural. Ya, Yuko juga membuat klub sendiri bersama Teiji. Dia juga sudah menutup ruang bawah tanah tempat jasadnya itu dengan kayu. Tiba-tiba saja ada seseorang yang mendatangi tempat itu dengan berteriak. Ternyata itu nggak lain adalah Okonogi. Dia datang ke sini karena dia sendiri tahu ini adalah klub supranatural. Dia ingin meminta bantuan kepada Teiji. Teiji yang lagi mesra-mesraan sama Yuko jelas kaget dong. Tapi ternyata Okonogi ini nggak bisa ngelihat Yuko karena dia ini nggak memikirkan tentang Yuko. Di sana Okonogi menceritakan jika dia benar-benar ketakutan saat ini. Yuko pasti akan membunuhku. Ternyata beberapa hari yang lalu dia bermain petak umpet bersama setan dengan boneka yang dituliskan nama Yuko. Dia sudah menusuk boneka itu dan dia tidak bisa menemukan keberadaan boneka itu. Jika tidak bisa menemukan keberadaan boneka itu, dia yakin boneka itu akan mendatanginya dan membunuhnya. Akhirnya, Teiji pun meminta kepastian kepada si ketua klub, yang gak lain adalah Yuko lewat panggilan telepon palsu. Ya, Yuko jelas gak masalah sih, mungkin aja rumor ini ada kaitannya sama kematianku dulu. Okonogi pergi, ternyata yang mengambil boneka itu gak lain adalah Yuko sendiri. Loh, kok bisa? Yuko itu cuma iseng aja, lagian di situ ada nama gue, ya pasti gue ambil lah. Di sana Yuko menjelaskan, permainan seperti itu hanya menghipnotis diri sendiri. Dan tentang kutukannya juga, jadi bisa dibilang bayang-bayang tentang ketakutannya itulah yang menyebabkan pelaku merasakan aura-aura aneh. Okonogi yang lagi jalan sendirian itu tiba-tiba saja terkejut. Di depannya dia menemukan bayangan arwah yang sangat menakutkan dan mengejarnya. Teiji juga datang dan menariknya untuk berlari. Jadi lucunya gini guys, menurut bayang-bayang Okonogi, hantu itu benar-benar menyeramkan. Tetapi yang sebenarnya adalah Yuko yang berlari yang dalam bentuk seksi. Ya kalau di mata Okonogi itu terlihat sangat menakutkan sesuai apa yang dia bayangkan. Ya kalau di mata Teiji mah beda lagi. Dan saat itu juga Teiji langsung menempelkan jimat ke arah Yuko. Yang jelas itu cuma jimat palsu dan akhirnya arwah itu pun menghilang. Ternyata itu cuma rencana mereka berdua dengan mengusir hantu palsu. Dengan begitu Okonogi akan merasa tenang dan dia tidak akan merasakan hawa-hawa kutukan atau yang lainnya. Saat itu juga mereka memberikan boneka yang kemarin, akhirnya Okonogi pun bisa pulang dengan tenang. Dan di keesokan harinya, ternyata Okonogi kembali ke ruangan klub itu, meminta untuk bergabung ke klub supranatural. Teiji terus melanjutkan kegiatannya, yaitu bertemu dengan Yuko setelah sepulang sekolah. Mereka nggak tahu aja, pas lagi mesra-mesraan gitu, ternyata ada seseorang yang mengamati mereka berdua. Dan benar saja, Teiji menemukan sebuah surat di kotak sepatunya. Gak pakai lama lagi, Teiji langsung pergi ke tempat pertemuan di surat itu. Dia bertemu dengan seorang wanita bernama Kirie. Di sana, Kirie langsung aja to the point dan mengatakan arwah yang mengikuti Teiji itu gak lain adalah Yuko. Kamu harus menjauh dari Yuko sebelum hal buruk terjadi. Kamu sudah ditipu sama si Yuko itu. Ternyata, setelah Kirie pergi dari sana, Yuko ternyata juga ada di sana juga. Ucapan Kirie masih membayangi pikiran Teiji. Tiba-tiba saja Yuko memeluknya. Dia menjadi sangat ketakutan. Ternyata Yuko memeluknya karena kedinginan. Gara-gara mereka ada di luar pas gerimis sih. Mereka berdua berganti pakaian. Di sana tiba-tiba saja Yuko berbicara mengenai rumor hantu yang membawa murid pergi. Dia duduk di samping Teiji dan bertanya, wujud aku kayak gimana sih? Teiji langsung menyebutkannya satu persatu. Rambut yang lurus dan panjang, kulit yang putih, dan lain-lain. Yuko begitu senang, dia bahkan memeluk Teiji di sana. Saat itu juga ternyata Kirie masuk ke ruangan itu dan kembali mengatakan hal-hal jahat tentang Yuko yang merupakan arwah yang jahat. Kirie menjelaskan kamu itu sudah ditipu. Wujud Yuko yang sebenarnya itu rambut yang lepek, badan yang lapuk, tangan yang menggantung, bahkan darah yang menetes. Di sana Teiji benar-benar ketakutan. Dia membayangkan jelas apa yang baru saja dikatakan oleh Kirie hingga berbalik dan menatap Yuko. Bayangannya itu benar-benar terjadi. Di matanya Yuko benar-benar sangat menakutkan. Kirie langsung menariknya pergi. Di sana Kirie mengatakan nama lengkapnya, yaitu Konoe Kirie, nama marga yang sama dari Yuko. Ternyata Yuko ini nggak lain adalah kakak dari neneknya. Dia jelas mengetahui itu dari fotonya yang terlihat sangat mirip. Di sana neneknya menjelaskan kalau kakaknya itu atau si Yuko itu mati ketika umurnya masih 15 tahun karena kecelakaan di sekolah. Awalnya Kirie itu biasa aja, penampakan Yuko kayak cewek normal dan cantik di matanya. Hingga suatu hari, dia malah melihat dalam bentuk yang sangat menakutkan. Jadi dia yakin itu adalah bentuk yang sebenarnya dari Yuko si arwah yang terkutuk. Teiji masih diam saja dan terus merenung.
hingga dia mengatakan tempat mayat Yuko berada. Kirie tentu saja langsung mengajak ke sana. Dia akan menyelesaikan semua teror ini. Mereka datang ke ruangan itu dan membuka segel kayunya. Tiba-tiba saja listrik di sana mati, dan ketika Kirie berbalik, dia jadi sangat ketakutan ketika melihat Teichi yang kini dipeluk Yuko dalam bentuk yang sangat menakutkan. Kirie langsung aja lari masuk ke ruang bawah tanah. Teichi tidak bisa bergerak sama sekali. Dia nggak mau memandangi Yuko yang ada di depannya. Yuko jelas nggak bisa ngapa-ngapain. Dia memilih untuk melepaskan Teichi, namun dia juga mengatakan kebahagiaannya atas kehadiran Teichi sebelumnya. Dia nggak ngerasa kesepian lagi. Tiba-tiba saja Teichi menghentikan Yuko. Dia mengaku kalau dia ini pengecut. Dia menutup matanya dan menyebutkan ciri-ciri Yuko yang dia lihat. Rambut yang panjang, kulit yang putih, wajah yang cantik. Hingga ketika dia membuka matanya, Yuko kembali cantik seperti sedia kala. Yuko jelas senang dong, namun Teichi masih bersikap serius. Di sana dia akan turun untuk melihat jenazah Yuko. Dan di dalam sana ternyata Kirie kini lagi menangis. Mereka berdua memperhatikan dan berniat menyelidiki untuk mencari petunjuk. Mereka bisa melihat dengan jelas tulang kaki Yuko yang patah. Jadi, apakah rumor Yuko yang kecelakaan itu benar, di mana Yuko jatuh, kakinya patah dan mati karena kelaparan? Namun ternyata nggak sampai di sana. Mereka menemukan sebuah batu dengan banyak sekali jimat. Itu tidak bisa dipungkiri lagi, mengingat bangunan sekolah ini dulunya adalah kuil. Jadi, apakah ini ada hubungannya dengan kematian Yuko? Kirie nggak berkomentar lagi, dia pergi dari sana. Namun dia ini menyadari sesuatu. Kalau bukan arwah Yuko yang menakutkan, lalu yang aku lihat tempo hari itu siapa? Apakah ada arwah jahat yang lain di sini? Dan di keesokan harinya, Okonogi datang ke sana dan menceritakan tentang rumor sekolah yang dulunya adalah kuil. Jadi ceritanya ada perempuan yang mati karena kecelakaan. Itu sebenarnya diculik oleh setan. Jadi korban itu nggak lain adalah Yuko. Dan mereka pun terkejut, ternyata Kirie juga ada di sana. Dan mengatakan kalau dia ini masih aja nggak suka sama Yuko, tetapi dia tetap akan bergabung ke klub ini. Dan ternyata Yuko sendiri juga tidak keberatan, dia malah menyambut kedatangan cucunya itu. Dan kini, sekolah itu mengadakan acara bungkasai. Nggak mau ketinggalan, klub supranatural itu juga melakukan kegiatan seperti rumah hantu dengan Yuko sebagai hantunya. Di sana juga ada Okonogi yang masih ngerasa perlu mencari beberapa perlengkapan dekorasi lain. Dia ngajak Kirie buat pergi bareng. Kirie jelas nolak karena dia ini takut gitu. Namun setelah melihat Teichi dan Yuko yang bermesraan, Kirie jadi kesal dan narik Okonogi pergi. Hingga mereka tersesat. Mereka sampai di depan laboratorium. Okonogi langsung menghentikannya. Ada rumor tentang boneka anatomi yang gak memiliki jantung. Konon katanya boneka itu bergerak dan mencari jantungnya. Kirie jelas ketakutan, namun dia tetap memaksa dirinya buat terlihat cool. Hingga mereka berdua benar-benar menemukan boneka anatomi itu. Okonogi langsung berteriak, namun Kirie langsung memeluknya dan menenangkannya. Hingga sifat keren itu pun hilang ketika ada tikus lewat yang mengejutkan mereka berdua. Saking ketakutannya, Kirie langsung aja menangis di sana. Sekarang jadi kebalikannya, Okonogi yang menenangkan Kirie. Mereka berjalan pergi sambil membawa boneka anatomi itu berkeliling kemana-mana. Dan di tempat lain ternyata rumah hantu itu benar-benar bekerja. Murid yang datang ke sana sangat ketakutan. Mungkin karena dia melihat Yuko yang ada di pikirannya itu sangat menakutkan. Jadi ketika mereka masuk dan melihat Yuko, tentu aja hal yang menakutkanlah yang mereka lihat. Balik lagi ke Okonogi dan Kirie. Kirie mulai merasa senang. Jadi sebenarnya apa Kirie ini gak punya teman gitu? Tiba-tiba saja Okonogi diajak ngobrol sama teman-teman lainnya. Kirie langsung aja diam, namun tiba-tiba saja dirinya ditarik. Ternyata dia dipaksa untuk menjadi cosplay dan menjadi pelayan di kafe salah satu kelas. Kirie tidak menyangka orang-orang yang ada di sana sangat tertarik kepadanya dan menganggap dirinya ini imut banget. Sampai di sore hari, Kirie kecapean. Namun dia begitu puas dengan dirinya yang begitu menarik perhatian orang-orang. Dan ketika dirinya bercermin, dia ini ngerasa, aku cantik banget kalau rambutku panjang kayak gini. Aku jadi mirip. Saat itu juga, dia langsung terkejut dan langsung berlari menuju ke arah ruangan klub. Dia masuk ke sana dan langsung bertemu dengan Yuko yang langsung to the point aja. Wajah kamu mirip denganku, bukan? Kamu terus memikirkanku, bukan? Kamu mengagumiku, bukan? Tentu aja Kirie menolak. Di sana dia kembali keluar dari ruangan itu dan bertemu dengan Teichi. Kirie langsung aja bilang, apa bagus ya sih Yuko itu? Dia cuma hantu. Lihat, rambut aku juga panjang kayak gini, bukan? Tetapi Teichi hanya menjawab, apa salahnya kalau suka sama hantu? Saat itu juga Kirie jadi diam dan menganggap dirinya ini bodoh karena mengkhawatirkan hal itu. Namun gak sampai di sana, ternyata Teichi juga memuji Kirie yang imut katanya. Lah, serius, rambut aku kan pendek.
Teichi juga nggak tahu, pokoknya Kirie itu cewek, makanya dianggap imut. Akhirnya Kirie pun merasa senang. Di keesokan harinya, mereka masih menjalankan rumah hantu di klub supranatural. Namun sayang, karena sangat menakutkan tidak ada pelanggan sama sekali. Hingga dia kedatangan tamu satu wanita berambut panjang berwarna hijau. Dia masuk ke ruangan itu, namun tidak ada teriakan sama sekali, dan dia keluar dengan sangat tenang. Jelas saja, Teichi dan lainnya itu bingung. Di sana Yuko mengatakan jika cewek tadi itu nggak takut apapun. Makanya dia nggak bisa melihat Yuko. Ternyata di sekolah itu kini sedang beredar rumor tentang hantu wanita merah yang sangat menakutkan dan akan menculik siapapun yang pulang terakhir di sekolah dan akan melukai murid itu. Dan ketika berkeliling, Teichi tiba-tiba saja melihat dengan jelas penampakan hantu merah itu di atas gedung. Tak menunggu lama, terdengar sebuah teriakan. Semua murid langsung naik ke atap. Ternyata itu nggak lain adalah teriakan cewek tadi yang datang ke rumah hantu dan tidak ketakutan. Cewek itu terluka, dia mengatakan dia baru saja diserang oleh wanita merah. Dan tak menunggu lama, ruangan klub itu tiba-tiba saja dikepung oleh banyak murid yang berteriak mereka menginginkan Yuko. Berikan Yuko kepada kami, dia harus dikorbankan untuk menyelamatkan kami semua dari wanita merah. Teichi dan lainnya berusaha untuk menahan pintu. Namun sayang, Teichi berhasil ditarik dan dikelilingi oleh para murid yang ketakutan dan meminta untuk menyerahkan Yuko. Jelas sekali, Teichi bingung. Tiba-tiba saja kaca di sekitar mereka itu pecah, membuat para murid itu ketakutan. Ya, itu nggak lain adalah ulah dari Yuko yang menyelamatkan Teichi. Tiba-tiba saja, cewek berambut hijau itu kembali muncul dan dia mengatakan namanya yang sebenarnya, yaitu Kirishima Yuko. Dia juga mengatakan kalau dia sangat membenci semua rumor yang ada di sini. Ternyata di masa lalunya, Kirishima ini selalu dibully dan selalu disama-samain sama hantu Yuko yang ada di sekolah itu. Dia menjadi kesal, kenapa aku selalu dituduh-tuduh kayak gitu? Hingga dia bertekad dia akan mengakhiri semua tentang hantu Yuko itu. Yang ternyata dia sendiri yang menyabarkan rumor kalau cara menghentikan hantu merah itu nggak lain adalah dengan pengorbanan Yuko. Teman-temannya ini mengadu kepadanya, bagaimana ini kita tidak menemukan Yuko sama sekali. Hingga akhirnya dia nggak sadar aja, rencana itu malah berbalik kepada dia. Teman-temannya itu menganggap dirinya adalah Yuko dan menariknya untuk menjadi bahan pengorbanan. Dan ternyata Yuko yang lagi beres-beres sama Teichi itu nggak ngerasa dendam. Dia malah ngerasa bersalah gara-gara dia Kirishima ikut dibully. Tiba-tiba saja Kirie mendatangi mereka berdua dan mengatakan kalau Kirishima sedang dijadikan bahan pengorbanan wanita merah. Mereka berdua langsung pergi ke sana. Kirishima benar-benar ketakutan. Di sana dia terus berteriak, "Aku bukan Yuko, aku bukan Yuko. Lagian apa kalian bodoh ya? Hantu merah itu cuma cerita karangan aku aja. Lepaskan aku." Tetapi semua murid di sana tidak ada yang mau mendengarnya sama sekali. Hingga tiba-tiba saja hantu merah itu benar-benar datang, membuat semua murid ketakutan. Ternyata hantu merah itu nggak lain adalah Yuko sendiri. Ketika mendekati Kirishima, dia mengatakan maaf. Dan saat itu juga hantu merah atau si Yuko itu langsung mengatakan kepada semua murid, kalau Kirishima ini bukanlah Yuko. Beraninya kalian memberikan pengorbanan palsu seperti ini. Para murid yang ketakutan langsung keluar dari sana. Semua masalah itu jelas selesai. Teichi di sana tetap mau meluruskan kepada Kirishima kalau Yuko itu nggak jahat kok. Ternyata Kirishima di sana juga merasa senang lantaran Teichi memanggil dirinya dengan kata Kirishima atau nama marganya itu. Dan ketika Kirishima ini berjalan pergi, dia berpapasan dengan Yuko dan mengucapkan kata maaf. Hari-hari mereka selalu melakukan pemurnian setan. Yang jelas itu cuma pemurnian palsu lantaran semua rumor itu memang dilakukan oleh Yuko yang cuma iseng buat mengisi waktu luangnya aja. Seperti bermain piano dan lainnya. Dan ternyata Okonogi di sana mulai menunjukkan perhatian lebih kepada Teichi. Seperti memberikan sapu tangan, bahkan meminta untuk diajari cara mengusir setan dengan sangat malu-malu. Dan entah kenapa, Yuko yang melihat itu ngerasa nggak senang dan menjatuhkan kursi yang membuat Okonogi yang nggak bisa melihat itu langsung merasa ketakutan. Hari berganti, di pagi hari aja Yuko udah menyambut Teichi di depan gerbang. Dia terus-terusan nempel sama Teichi, ikut pelajaran olahraga, bahkan duduk di pangkuan Teichi ketika pelajaran berlangsung. Teichi jelas nggak bisa fokus dong, hingga jam istirahat pun datang. Yuko sangat bersemangat, dia langsung menarik Teichi untuk makan di atas atap aja berdua. Tiba-tiba saja mereka berdua dihentikan oleh Okonogi yang mengajak Teichi buat makan bersama. Akhirnya dia malah makan bersama dan Yuko duduk di atas meja di antara Okonogi dan Teichi. Hingga akhirnya Okonogi memberikan telur gulung kepada Teichi. Yuko yang gak ngerasa senang itu langsung menampik telur gulung itu hingga jatuh ke lantai. Jelas itu langsung mengejutkan mereka berdua. Teichi curhat sama Kirie tentang keadaan Yuko yang aneh begini. Di sana Kirie malah mengatakan tentang bayangan Yuko. Jadi dia ini masih ingat tentang arwah menakutkan yang dia lihat tempo hari.
Itu nggak lain adalah bayangan Yuko. Juga kamu sadar nggak sih, masa arwah hantu kayak gitu terlihat biasa aja? Gak menunjukkan ekspresi gitu. Dia yakin kalau Yuko itu membelah dirinya menjadi dua, atau bayangan Yuko itu adalah bentuk dari semua kebenciannya. Namun setelah Yuko ini bertemu dengan Teichi, emosinya ini gak stabil, sehingga membuat si bayangan Yuko jahat itu kembali muncul. Yuko merasa cemburu kepadamu, dan benar saja, di tempat yang sama, Yuko benar-benar menemukan bayangannya. Itu yang berbicara kepada dirinya, tentang si bayangan itu yang menampung semua kebenciannya dan masa lalunya. Di sana Teichi langsung mendatangi Yuko yang seperti nyuekin dia. Mereka sampai di halaman tempat batu terkutuk. Di sana Teichi menemukan sesuatu yang tertutup ilalang. Ternyata batu itu bukanlah batu terkutuk, itu adalah batu peringatan wabah atas kematian banyak warga di daerah sini. Dan di sana juga tertulis nama dari Konoe Yuko atau Yuko sendiri. Jadi apakah bisa disimpulkan kalau Yuko mati karena wabah ataukah Yuko sebenarnya dikorbankan sebagai bentuk keselamatan para warga dari wabah? Mereka berdua ada di atap. Di sana Yuko mengatakan, "Aku nggak ngerasa kebencian sama sekali kok. Itu artinya bukankah aku dengan sukarela mengorbankan diriku sendiri?" Ternyata bayangan itu kembali muncul. Dia mengatakan kalau itu salah. Kamu sudah melupakan semuanya karena kamu membuang semua kenangan masa lalumu kepada diriku. Dan karena emosi Yuko nggak stabil, ternyata bayangannya itu seperti masuk ke dalam dirinya. Di malam itu Yuko benar-benar ketakutan. Dan setiap kali dia bersama Teichi, dia ini terus-terusan diam karena dia ini sadar. Dia seperti melihat bayangan arwah terkutuknya ketika dia menatap mata Teichi. Ketika mereka berdua makan bersama di atap, Yuko ini kebingungan. Dia merasa takut. Dia merasa ada bayangan arwah jahat dirinya. Hingga dia mendekat dan mendorong Teichi dari atas tangga. Teichi jelas terluka, bahkan dia harus memakai tongkat untuk membantunya berjalan. Namun dia masih saja mendatangi ruangan klub itu untuk menemui Yuko. Tetapi hal yang mengejutkan terjadi. Yuko seperti tidak mengingat dia dan malah terkejut dengan Teichi yang bisa melihat dirinya. Yuko juga mengatakan, "Mungkin aku sudah melupakanmu." Jelas Teichi begitu terkejut mendengar hal itu. Tentu saja Teichi kembali memperkenalkan dirinya, namun tiba-tiba saja Yuko malah mengatakan selamat tinggal. Dia tahu dia sengaja melupakan Teichi karena Teichi ini pasti menyakitinya. Makanya dia tidak ingin bertemu lagi sama Teichi. Teichi kembali curhat ke Kirie yang mengatakan jika Yuko mungkin aja lagi-lagi melepas ikatannya tentang Teichi. Kini Yuko sedang amnesia. Teichi mulai putus asa, namun Kirie lagi-lagi memaksanya untuk jangan menyerah. Masa segitu doang? Sana kejar Yuko lagi. Selama waktu itu juga, Teichi menghabiskan banyak waktunya bersama Okonogi. Melihat ketidakpedulian itu tentu aja membuat Kirie kesal. Dia kembali menemui Teichi untuk berbicara dengan serius, supaya jangan pura-pura nggak tahu kayak gitu. Aku ini sangat mengagumi Yuko, namun tiba-tiba saja badan Kirie ditarik ke belakang. Mereka nggak tahu siapa yang menariknya. Ketika Okonogi pergi, Teichi melihat buku catatannya dan melihat tulisan tentang dirinya dan juga Yuko di sana. Saat itu juga Teichi menyadari sesuatu. Tak lama kemudian teman-teman Okonogi ini datang dan menggoda Okonogi. Setelah itu dengan malu-malu Okonogi langsung bertanya, apakah Teichi punya seseorang yang dia sukai? Saat itu juga Teichi menyadari, satu-satunya orang yang dia sukai nggak lain adalah Yuko. Teichi kembali semangat dan dia berpamitan kepada Okonogi untuk segera pergi. Dia kembali ke ruangan klub dan terus berteriak memanggil Yuko. Dia sadar dia tidak bisa melihat Yuko lagi, tetapi dia terus berusaha, hingga Yuko benar-benar muncul di belakangnya. Teichi menyentuh tangannya dan menariknya juga supaya mengikutinya ke atap. Di sana Yuko masih nggak mengenali Teichi dan terus mengatakan, "Kamu siapa?" Tetapi Teichi tetap berusaha mengatakan semua yang telah dia lakukan dan tujuannya untuk mencari kebenaran tentang kematian Yuko. Teichi terus memohon hingga dia mendekat dan menabrak Yuko. Saat itu juga Yuko kembali mengingat semuanya tentang Teichi. Tiba-tiba saja Okonogi datang dan berteriak, "Aku sudah menduganya. Ternyata orang yang kamu suka nggak lain adalah hantu Yuko." Bahkan Okonogi benar-benar terhura di sana. Teichi mengatakan perasaan yang sebenarnya jika dia mencintai Yuko. Sedangkan di ruangan klub kini Kirie sendirian. Dia ini terus berpikir kalau Yuko melepaskan ingatannya tentang Teichi tadi, lalu ingatannya pergi kemana. Tiba-tiba saja muncul bayangan Yuko yang sangat menakutkan. Kirie langsung mengambil keputusan. Jadi semua ingatan itu pindah ke kamu. Untungnya tiba-tiba Okonogi datang di sana. Dan bayangan itu pun menghilang. Di pagi hari itu Yuko benar-benar bersemangat. Dia bahkan nungguin Teichi di depan gerbang dan langsung memeluknya. Dia benar-benar senang dan menagih supaya Teichi kembali mengatakan cinta kepadanya. Hingga membuat Teichi benar-benar malu.
Tiba-tiba saja Kirie juga datang dan menghentikan tingkah mereka berdua. Namun Yuko sepertinya tidak menyukainya dan langsung menamparnya. Dia langsung menarik Teichi pergi. Bahkan ketika Teichi sedang menjalankan ujian, Yuko terus mengganggunya. Dia bahkan membuatkan makan siang telur gulung kepada Teichi. Ketika Yuko berniat untuk menyuapi Teichi, tiba-tiba saja Okonogi kembali datang dan seenaknya duduk di sana. Dan tiba-tiba saja Okonogi ini nggak sengaja nyenggol tangannya Yuko, hingga telur gulung buatan Yuko itu pun jatuh ke lantai. Yuko yang marah langsung lari dari sana. Yuko entah kenapa jadi protektif banget dan terus-terusan ngedempet sama Teichi. Di depannya ada Kirie yang kembali membahas tentang bayangan Yuko yang menimbun semua emosi negatif. Di sana Yuko nampak bingung dan seolah-olah nggak tahu tentang bayangan tersebut. Yuko terus berperilaku aneh, seakan-akan dia ini benar-benar kehilangan semua ingatannya tentang bayangan sebelumnya, ingatannya tentang kegiatan klub dan lain-lainnya. Lagi-lagi, akhirnya Teichi dan Kirie membicarakan tentang emosi Yuko yang semakin terlihat. Sebelumnya, Yuko nggak pernah menunjukkan kecemburuan, kemarahan, bahkan menangis seperti tadi. Bahkan ketika di sore hari, Teichi dan lainnya sudah berniat untuk pulang sekolah, namun Yuko mengikuti mereka dan menghentikan Teichi. Melarang Teichi untuk pergi, namun Teichi jelas harus pulang. Yuko nggak bisa ngapa-ngapain, namun ketika dia berlari mau menyusul, dia seakan-akan nggak bisa keluar dari sekolah itu, dan gerbang selalu menjauh darinya. Yuko balik masuk ke gedung. Di sana dia benar-benar merasakan sakit, kesepian, dan benar-benar merasakan emosi yang tak terbendung. Hingga tiba-tiba saja dia mengingat tentang masa lalunya. Di saat itu juga di belakangnya, bayangan jahat itu kembali muncul. Bayangan itu terus memaksa Yuko untuk mengingat masa lalunya. Kamu gak bisa melupakan semua kebencianmu hanya supaya kamu terlihat cantik dengan wujud yang seperti itu. Saat itu juga tiba-tiba saja Teichi datang dan menariknya untuk berlari. Mereka berdua bersembunyi masuk ke dalam kelas. Yuko sadar bayangan itu pasti menemukanku. Namun Teichi tentu saja gak akan membiarkan hal itu. Dia keluar dan akan menghentikan bayangan itu. Benar saja, Teichi benar-benar bertemu dengan bayangan jahat itu. Bayangan itu mengatakan jika semua hal buruk itu dibuang kepadaku. Begitu juga dengan dirimu. Tiba-tiba saja bayangan itu menghilang. Dan ketika Teichi kembali ke kelas, Yuko gak ada. Yuko ini terus berlari dari bayangan hitam itu hingga bayangan itu kembali meraihnya. Dan saat itu juga bayang-bayang kejadian masa lalu itu kembali berputar di kepalanya. Lagi-lagi Teichi menemukannya dan segera menariknya untuk keluar dari sekolah ini. Namun sayang, mereka tidak bisa keluar sama sekali. Yuko nggak diperkenankan untuk keluar dari sekolah ini, dan gerbang terus terasa jauh, hingga bayangan Yuko yang jahat itu pun kembali datang dan berusaha untuk meraih Yuko. Saat itu juga Teichi berbalik dan mendorong bayangan itu. Tiba-tiba saja dia kehilangan kesadarannya. Dan saat membuka mata, dia melihat hal yang sangat berbeda. Ternyata dia kini melihat apapun yang dilihat Yuko, atau dia masuk ke ingatannya Yuko 60 tahun yang lalu. Di pagi hari itu, Yuko sudah bersiap-siap menggunakan seragamnya. Tiba-tiba saja adiknya yang bernama Yukariko atau neneknya Kirie mendatanginya dan melarangnya untuk pergi ke rumah Asachan atau bocil yang lagi dirawat Yuko. Yukariko ini khawatir, nanti kakak bisa terserang wabah itu juga. Tetapi Yuko tetap mengelak. Asachan itu gak kena wabah, dia cuma sakit demam biasa kok. Yuko tetap pergi ke rumah Asachan dengan membawa sekotak bekal. Di sana Asachan nampak murung, keluarganya sudah mati karena wabah itu. Dia pun yakin umurnya udah gak lama lagi. Dia meminta supaya Yuko menjauh darinya. Yuko akhirnya memberikan lonceng kepada Asachan sebagai jimat yang sama yang kini dipakai oleh Yuko. Dan ketika dia kembali, dia menemukan Yukariko yang mengkhawatirkannya dan mengikuti dia. Tiba-tiba saja dia melihat sekelompok masyarakat yang pergi ke arah sekolah. Yuko akhirnya mengajak adiknya untuk mengikutinya. Kita harus tahu dan kita harus membantu para warga untuk selamat dari wabah ini. Kedua gadis itu pun bersembunyi dan menguping pembicaraan para warga yang begitu ketakutan dengan wabah yang terjadi, di mana 50% dari masyarakat di desa itu sudah mati. Beberapa warga yang menghadiri perkumpulan itu juga sudah tampak lemah dan batuk-batuk. Mereka sadar bentar lagi bakal ikutan mati, dan salah satu orang di sana mengatakan, "Ini adalah karma. Dewa marah kepada kita karena kita membangun sekolah di atas kuil." Benar sekali. Kita harus memberikan persembahan. Mereka semua terus berdebat tentang siapa yang akan dijadikan persembahan. Tentunya orang yang tidak memiliki dosa. Namun siapa itu? Mereka berniat menggunakan si wanita merah untuk menentukan persembahannya. Tiba-tiba saja lonceng di tangan Yuko berbunyi. Yuko dan adiknya langsung berlari dan bersembunyi masuk ke dalam ruangan. Untungnya Yuko dan adiknya ini bisa selamat dan bisa kembali pulang. Yuko juga membawa Asachan ke rumahnya.
Dia benar-benar takut. Bagaimana jika Asachan digunakan sebagai bahan pengorbanan? Dan ketika sedang mandi, Yukariko mendatanginya. Dia merasa ketakutan. Dia juga melarang kakaknya untuk ikut campur dalam hal ini. Tetapi Yuko tentu aja nggak akan diam begitu aja. Itu cuma tahayul. Emangnya mengorbankan orang bisa menyelamatkan kita dari wabah begitu aja? Mereka terus berdebat sampai tampar-tamparan. Hingga ketika dia kembali mengecek kamar Asachan nggak ada di sana. Yukariko juga tidak mengetahuinya. Yuko benar-benar ketakutan. Di sana dia langsung keluar dari rumah dan berjalan menuju sekolah. Teichi tidak bisa menghentikannya. Dia hanya melihat ingatan masa lalu Yuko. Dan benar saja, di dalam sekolah itu Asachan ada di sana. Para orang desa langsung berteriak, "Itu dia, si gadis merah sudah menentukan korbannya." Ternyata Asachan digunakan sebagai perantara si gadis merah untuk mencari bahan pengorbanan. Dan sayangnya, yang datang ke situ nggak lain adalah Yuko. Yuko langsung ditarik paksa dan dijatuhkan ke ruang bawah tanah. Dia sadar kakinya patah. Dia benar-benar terluka dan terus berteriak berusaha untuk keluar dari tempat itu. Tetapi Yuko juga merasa senang. Untungnya aku yang dikorbankan. Dia berbalik ke arah lain dan menemukan kuil di sana. Dan ketika membuka pintu kecil itu, dia menemukan cermin dan dia bisa melihat dengan jelas. Wajahnya yang begitu menakutkan dengan banyak sekali luka. Di sana Yuko benar-benar kembali ketakutan dan terus berusaha untuk keluar dari sana. Dia terus memohon. Hari-hari berlalu, dia kedinginan dan kelaparan. Yuko mulai stres sampai berpikir semua ini adalah salahnya Asachan yang memanggil namaku. Dia emang gak ada terima kasihnya kepadaku. Hingga beberapa saat kemudian dia kembali sadar dan menarik semua kata-katanya itu. Dia bertekad dia akan ikhlas dan dia gak akan membenci siapapun. Dan saat itu juga Teichi ditarik keluar dari ingatan itu. Teichi sadar dan Yuko juga ada di sana. Ternyata Teichi hanya pingsan beberapa saat saja. Ketika Yuko menyentuhnya, Yuko langsung menjauh. Dia terkejut. Dia dapat melihat bayangan masa lalunya yang menakutkan ketika menyentuh Teichi tadi. Tak selang beberapa detik, Yuko langsung berubah. Dia menghindari Teichi seakan-akan gak melihat Teichi. Apa maksudnya ini? Teichi kembali berbicara tentang hal itu kepada Kirie. Di sana, Kirie mengatakan kesimpulannya. Mungkin aja ketika Yuko melihatmu, di mata Yuko, kamu yang sudah mengetahui masa lalunya itu sama saja seperti bayangan Yuko yang menakutkan. Yuko langsung menghapus semua kesadarannya tentangmu. Makanya Yuko seperti nggak bisa melihat Teichi. Teichi tentu saja galau, namun dia kembali bertemu dengan Yuko. Dan ketika dia menyentuh Yuko, lagi-lagi Yuko kembali berteriak merasakan kesakitan. Teichi pun mulai merasa rela. Udah saatnya aku berpisah sama Yuko, karena kalau aku mendekati Yuko, yang ada aku cuma menyakiti dirinya aja. Tentu aja Kirie marah kepadanya. Apaan sih kamu? Aku memang kesel ngeliat kalian berdua bermesraan, tetapi aku juga nggak suka kalau kalian berdua nggak bermesraan kayak gitu. Kirie meminta supaya Teichi jangan menyerah begitu aja. Teichi kembali ke ruangan klub dan kembali melihat coret-coretan di buku catatan. Coret-coretan Yuko tentang dirinya yang ditulis oleh Yuko sendiri. Di sana tertulis, Yuko sangat merindukan Teichi. Juga menulis dia sangat merasa kesepian. Teichi membalas catatan itu. Selang beberapa hari, mereka berdua terus berkomunikasi lewat buku catatan itu saja. Dan ketika sedang ngegalau gitu, tiba-tiba saja Okonogi mendatanginya dan memberikannya permen. Teichi ini sadar, ini permen yang dimakan Yuko dulu. Dia tahu itu dari ingatannya Yuko. Saat itu juga Teichi menyadari sesuatu dan langsung berlari ke arah Kirie. Kirie langsung mengatakan jika neneknya itu yang gak lain adalah Yukariko itu adalah kepala sekolah di sekolah ini. Mereka langsung mendatangi kepala sekolah atau adiknya Yuko. Si Yukariko itu udah tahu tentang Teichi yang bisa melihat Yuko. Nenek juga mengatakan jika dia juga sering melihat Yuko dengan bentuk yang sangat menakutkan. Orang-orang desa juga melihat Yuko dengan bentuk yang sangat mengerikan. Nenek juga sengaja nggak merobohkan bangunan tua itu karena dia tetap mau mengenang kakaknya di sana. Namun berbeda dengan Teichi yang mengatakan jika Yuko yang dia lihat begitu cantik dan baik. Nenek benar-benar senang mendengarnya dan dia menunjukkan sebuah album foto. Hingga sampai di salah satu foto, Teichi baru menyadari sesuatu. Dia kembali ke batu nisan dengan tulisan nama Yuko dan mengambil lonceng di sana. Dia kembali masuk ke dalam ruangan klub, menemukan Yuko yang ada di dalam sana. Teichi menghancurkan semua barang-barang di sana. Tentu saja, Yuko yang gak bisa melihatnya itu begitu bingung, hingga dia benar-benar bisa melihat Teichi lagi. Ternyata, Teichi sengaja melakukan semua itu dengan menghancurkan barang-barang di sana, untuk menarik perhatian Yuko supaya menyadari keberadaan dirinya. Dan ketika Yuko bisa melihat Teichi, saat itu juga Yuko bisa melihat bayangan dirinya yang ada di belakangnya. Di sana, Teichi terus berusaha mendekati Yuko. Dia bahkan menarik Yuko supaya ada di belakangnya.
Dan kini dia berhadapan dengan bayangan Yuko yang penuh dengan kebencian. Bayangan itu nggak terima kalau Teichi mau menyelesaikan semua masalah itu dengan sangat mudah. Kamu nggak ngerti apa-apa tentang diriku. Teichi terus mendekat hingga hantu itu bisa menyentuhnya. Di sana Teichi menangis. Dia emang nggak tahu apa-apa, tapi dia tahu bagaimana rasa sakitnya. Dia bisa melihat semua ingatan itu, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun. Dia tidak bisa menghentikan Yuko. Di sana, Teichi terus mendekat dan memeluk Yuko bayangan yang terus berusaha menghentikan Teichi. Jangan terus melakukan hal seperti ini. Jangan menangis untukku, karena dia tahu entah kenapa atas perbuatan Teichi itu membuat semua kebencian di dalam dirinya itu menghilang begitu saja. Gak sampai di sana, Teichi juga mengatakan jika dia juga menyukai Yuko dalam bentuk bayangan kebencian itu. Dan saat itu juga, bayangan kebencian itu menyatu dengan diri Yuko. Dan Yuko kembali seperti sedia kala dengan kondisi yang sangat bahagia. Di tengah salju itu, mereka pergi ke arah batu nisan yang bertuliskan nama Yuko. Itu nggak lain adalah batu nisan dari Asa-chan yang dipasang begitu saja. Di sana, Teichi mengatakan jika pengorbanan itu sia-sia, lantaran semua warga juga mati karena wabah itu. Ternyata Teichi meminjam beberapa foto album dan menunjukkan kepada Yuko. Foto Asa-chan yang nama aslinya itu adalah Asagi. Teichi mengatakan Asagi itu nggak lain adalah nenekku. Di sana Yuko benar-benar senang dan kembali memeluk Teichi. Ternyata pengorbanannya itu nggak sia-sia. Dia melakukan itu dan Asa-chan bisa hidup. Hingga dia bisa bertemu dengan Teichi. Yuko benar-benar bahagia. Ketika mereka berdua kembali, tiba-tiba saja lonceng yang ada di tangan Yuko itu jatuh. Dia terkejut, tubuhnya tiba-tiba saja berubah menjadi transparan. Masuk ke musim dingin dan salju turun dengan sangat banyak. Ternyata bangunan klub supranatural itu sedang ditutup. Itu nggak lain adalah perbuatan dari kepala sekolah yang mengeluarkan jasad Yuko dan memakamkannya secara layak. Teichi kembali ke sekolah. Di depan gerbang itu Yuko sudah menunggunya. Di sana Yuko langsung memeluknya dan mengajak Teichi untuk pergi. Ini adalah hari kencan kita. Dia ingin mencoba banyak hal dengan Teichi dan langsung menarik Teichi meninggalkan Kirie sendiri. Ya, Kirie juga nggak peduli sih. Mereka berdua menghabiskan banyak waktu, main di kelas, tiduran di rumput di belakang gedung sekolah. Namun entah kenapa Yuko sesekali terlihat begitu murung. Yuko juga membuatkan bekal komplit untuk Teichi yang isinya penuh dengan telur burung, dengan banyak sekali isian. Di sana dia benar-benar senang, bahkan menangis ketika bisa menyuapi Teichi. Tiba-tiba saja, entah bagaimana, sumpit dan telur itu jatuh ke lantai. Tangan Yuko kembali berubah menjadi transparan. Yuko menutupi itu dan terus mengajak Teichi untuk pergi kemana-mana. Namun ketika mereka berdua duduk di pinggir kolam, lagi-lagi lonceng yang ada di tangan Yuko itu jatuh. Teichi pikir mungkin keselip atau apa, tetapi Yuko di sana malah bangun dan mengatakan yang sebenarnya. Dia mengatakan ucapan terima kasih serta ucapan perpisahan. Tentu saja, Teichi kaget dong mendengar itu dan dia menolak keras. Tetapi Yuko tetap pada pendiriannya. Aku akan menghilang, aku sadar alasan aku masih ada di dunia ini karena ada hal yang masih belum terselesaikan. Dan sekarang kamu sudah membantu hal itu supaya terselesaikan. Jadi mau bagaimanapun aku akan menghilang dan pergi ke alam lain. Tentu saja Teichi tetap menolak dan tetap bersikeras untuk mencari cara supaya Yuko ada di dunia ini. Akhirnya mereka sampai bertengkar. Yuko masih melarangnya dan menghentikannya. Sebenarnya dia tidak ingin melihat wajah Teichi yang bersedih atas dirinya yang menghilang. Jadi dia sengaja menghabiskan banyak waktu di sini dan meminta Teichi untuk menjauh darinya ketika dirinya menghilang. Tetapi tentu saja Teichi masih bersikeras untuk menghentikannya. Dia bertekad dia akan menemani Yuko sampai akhir. Pada akhirnya Yuko menangis. Di sana mereka berdua kembali masuk ke dalam ruangan klub. Ketika berbicara, suara Yuko mulai putus-putus. Dia mulai kehilangan suaranya. Mereka berdua duduk bersama. Teichi memeluk Yuko yang badannya mulai transparan dan Yuko hanya bisa berbicara melalui tulisan. Waktu terus berjalan dan Teichi benar-benar tidak bisa membentung air matanya lagi hingga Yuko benar-benar menghilang. Dan Teichi terus berteriak memanggil nama Yuko dan melarang Yuko untuk pergi. Saat itu juga Yuko kembali muncul dan mereka berciuman. Akhirnya Yuko benar-benar menghilang dari dunia ini. Musim semi pun tiba. Teichi kembali ke sekolah. Okonogi mendatanginya dan mengajaknya supaya kembali ke klub dan kembali melakukan kegiatan klub. Teichi di sana setuju aja, namun dia nampak begitu sedih. Dia datang ke ruangan klub itu sendirian. Dia menemukan kotak yang di atasnya tertulis jika dibuka maka kau akan kukutuk. Ternyata di dalam kotak itu nggak lain adalah buku catatan yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan Yuko di hari terakhirnya. Dan ternyata ketika dia berbalik, Yuko ada di belakangnya. Hah? Bagaimana bisa? Yuko mengatakan kalau dirinya itu masih belum bisa kembali ke alam baka. Mungkin karena ciuman yang kemarin.
Yuko kembali mencium Teichi dan tentu saja Teichi senang dong dengan kehadiran Yuko lagi dan mereka berempat menjalani kegiatan klub kembali seperti biasa. Banget gak tuh? Awalnya gua kira ini bakal harem sih, tapi couple-nya ini cuma ada satu kok. Ditambah lagi, ini konfliknya nggak terlalu rumit juga sih, dan nggak terlalu banyak karakter juga gitu. Hahaha. Makasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih subscribe dan share juga yuk. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye bye.